Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba tampilkan beberapa saham pilihan yang direkomendasikan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja ke empat saham pilihan pemirsa. Yang pertama datang dari infrastruktur, ada Telkom, direkomendasikan buy, supportnya di 3100, resistennya hingga 35.200. ICI juga direkomendasikan buy 5.200, supportnya, resistennya hingga 5.500. Dan selanjutnya posisi dari saham pilihan ketiga ada perbankan Big Cap, BBRI juga direkomendasikan buy 5.500 hingga resisten ke 6.000. Dan BMRI juga direkomendasikan buy, supportnya di 7250, resistennya hingga ke 8.000. Ya, empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk Telkom. Pak Kiswoyo, buy di level berapa? Itu salah typo ya, kayaknya 3.500 bukan 35.000. Ya, 3.500 ya Pak? salah typo. Ya. Ya, kalau kita lihat memang itu Telkom sudah mulai terlihat naik. Jadi semoga kalau dia bisa lanjut terus naik tembus 3.500, dia akan balik ke arah 4.000. Ini salah satu blue chip yang sehat, belum bagi dividen, apalagi ada gap juga yang akan ditutup di sana. Sehingga harusnya ini bisa balik ke arah ya 4.000 lagi. Tapi tahap pertama 3.500 dulu lah. Kalau 3.500 berhasil tembus, dia baru akan naik ke arah 4.000, seperti itu. Baik, tapi pergerakan saham Telkom range-nya cukup sempit Pak, 3.100-an. Bagaimana Anda melihat potensinya dan resisten berapa yang harus ditembus oleh Telkom untuk kembali ke 3.500-an Pak Kiswoyo? Yang terdekat itu memang ada level 3.200, terus selalu level 33, terus, langsung ke arah 3.500. Tapi kalau dilihat arahnya sudah uptrend, artinya sudah mulai naik pelan-pelan. Ini memang ketinggalan, kalau saya memang ketinggalan. Jadi Telkom dan Astra ini memang agak ketinggalan sebenarnya, tapi saya lihat sudah kemungkinan turun udah kecil, dia tinggal langsung lanjut naik ke atas terus gitu. Penutupan hari ini di 3.160 melemah di 0,32%. Ada potensi Telkom ke 3.500-an pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua untuk Astra International. Pak Kiswoyo, buy di level berapa? Kemudian analisis dan pertimbangannya, terutama dari sisi teknikal untuk merekomendasikan buy Astra International. Kalau dilihat memang selama Astra di atas level 5.000 dia sudah aman, artinya dia akan coba menembus level 5.500, lalu satu balik ke 6.000 dan 6.500. Apalagi memang ini ditambah lagi dengan isu bahwa Jatin sebagai pemegang mayoritas Astra International, dia akan menjual kepemilikannya, seluruh kepemilikannya di Astra. Dan kami lihat sepertinya Jatin nggak mungkin jual di harga bawah. Jadi mungkin Jatin harusnya akan menjual di area di atas 7.000, sehingga otomatis ini akan memicu sentimen di market bahwa harga Astra mungkin akan balik lagi ke atas 6.500 sampai 7.000, seperti itu. Target sampai kapan itu Pak Kiswoyo, mengingat Astra juga cukup sulit untuk menembus resisten selanjutnya sepertinya? Untuk akhir tahun mungkin areanya sekitar sampai 6.000 dan 6.500, seperti itu. Tapi kalau bicara 7.000 ke atas mungkin tahun depan, seperti itu. Oke, artinya akan ada lonjakan yang cukup signifikan untuk Astra di tengah pencapaian di 5.200 saat ini Pak? Betul, betul. Baik, dari Astra International kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari perbankan Big Cap, ada BBRI. Analisis dan rekomendasinya untuk BBRI, Pak Kiswoyo. BBRI sebetulnya ini arahnya sama dengan kayak BCA, cuma BCA sudah mendekati high tertinggi sepanjang masanya, sementara BBRI masih jauh. Selama dia masih aman di atas 5.500, kuat di atas 5.500, dia akan menuju ke arah 6.000, saya lihat seperti itu. Penutupan hari ini di 5525 Pak, buy di level berapa untuk BBRI? Di level 5.500 masih bisa buy sih. Oke, 5.500 masih bisa buy untuk BBRI. Tapi dengan target tadi sampai ke 6.000, range-nya masih cukup lebar Pak. Ada opsi lain untuk buy BBRI mungkin di atas 5.500? 5.500 ya, kalau sampai turun di area 5.000 sih sangat aman untuk dibeli. Tapi kayaknya saat ini kecil, mungkin akan ke arah atas dulu sih gitu. Oke, secara teknikal potensi penguatannya lebih besar jika dibandingkan dengan potensi koreksi untuk BBRI 5.525 penutupan di sesi kedua hari ini. Terakhir Pak untuk BMRI, Pak Kiswoyo, buy di level berapa? Resisten Anda tampaknya sampai ke 8.000. Dan jadi memang Bank Mandiri ini kalau levelnya tembus 7.500 dia ke arah 8.000. Jadi
kita lagi menunggu dia tembus level 7.500 dulu sih. Yang terdekat seperti itu resistennya. Artinya peluang untuk melampaui level tertinggi masih cukup terbuka lebar Pak Kiswoyo untuk BMRI? Betul, karena tahun ini harusnya harga wajar dia area 8.000 sampai 8.500. Mungkin dia akan bikin new high lagi sih, seperti itu. Baik, dari posisi pola pergerakan saham BMRI Pak Kiswoyo sempat tertekan di perdagangan Juni ke 5.750-an. Betul, tapi kalau kita lihat dari awal bulan September itu kan grafiknya naik terus, itu terlihat di layar juga bahwa itu grafik sudah naik terus, jadi semoga tembus 7.500 lalu lancar ke arah 8.000 dan semoga akhir tahun bisa ada angka 8.500 sebelum akhir tahun ini gitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Telkom, SCI, BBRI, dan BMRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADI Channel. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Kiswoyo, dan menanyakan perbankan big cap dan masuk ke dalam saham pilihan Anda. BBRI, untuk sampai dengan akhir tahun resisten berapa? Punya di 5125, Pak. BBRI mungkin bisa area 6.000 sampai 6.500 akhir tahun. Baik, untuk BBRI Bapak Andrew dari Tangerang Selatan pemirsa punya 5125, di hold saja ya Pak? Ya, di hold aja masih bisa. Oke. Selama di atas 5.500 harusnya aman. Baik, Pak Kiswoyo kita akan jeda kembali. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo. Selanjutnya menanyakan saham Indi nih Pak dari pertambangan batubara dan kebetulan pertanyaan ini datang, saya akan coba cek dari Bapak Anggiat Butar-Butar ini. Mohon analisisnya untuk Indi. Halo Pak Kiswoyo. Halo, udah Ya. jelas? Ya. Support di level 1650, jadi selama di atas 1650 dia akan bergerak menuju ke arah 2000 nih, sebetulnya range-nya jauh sih. Jadi selama di atas 1650 harusnya dia masih kuat sih, kencang ke arah 2000, tapi terdekat mungkin 1750 dulu lah gitu. Oke, masih direkomendasikan masuk tidak Pak? Masih bisa. Pokoknya di atas 1650 masih aman. Baik, penutupan hari ini di 1660 menguat di 5,06%. Dari analisis Anda, apa yang menyebabkan saham pertambangan batubara beberapa hari ini lebih cenderung mengalami penguatan Pak Kiswoyo? Pertama, ini kita mau musim dingin, terus yang Ya. kedua kan ada pemilihan di Amerika. Kalau Trump ini kan jejak pendapatnya masih tinggi, Ya. sebab kalau ini bukan pendukung Go Green, dia lebih mendukung salah satunya coal untuk industri listriknya, karena memang coal yang paling murah. Sehingga memang ini sentimennya, kecuali nanti Trump kalah ya di bulan pemilu, itu mungkin baru jadi sentimen bearish untuk coal gitu, seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Liliana, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham Antam kali ini. Sudah punya di 1.400 Pak Kiswoyo, di hold saja? Antam ini memang 1.400 ini supportnya ya, jadi kalau nggak jebol, selama tidak turun di bawah 1.400 harusnya dia ke arah 1.500, lalu setelah itu baru ke arah 1.800. Jadi kalau dia jebol tembus 1.500 baru dia akan kuat ke arah 1.800. Biarkan masih kuat bertahan di atas 1.400 seperti itu. Baik, masih dari pertambangan batubara, menanyakan ITMG Pak, sudah ambil posisi di 26.400, apakah bisa melanjutkan harga kembali kenaikannya, kemudian take profit di level berapa? ITMG semoga besok tembus 27.000. Kalau besok tembus 27.000 angkanya adalah 28.000, 30.000 dan 31.000. Memang tenaganya itu sebenarnya masih kuat ya untuk batubara. Jadi kalau besok tembus 27.000 itu lanjut terus sampai ke arah 28 dan 30.000 sampai 31.000 gitu. Baik, kita beralih ke Sabang. Ini paling hujung di Pulau Sumatera. Menanyakan ICBP Pak, ada Arif dari Sabang. Apakah cocok untuk swing trading atau investasi yang baiknya untuk di harga sekarang, kemudian bisa masuk dan trading di harga berapa? ICBP ini sudah dekat harga high-nya ya, jadi supportnya dijaga tuh 12.000. Kalau selama di atas 12.000 ya dia masih kuat, karena ini harga tertinggi sepanjang masanya itu ada di 12, 5 tahun terakhir, harga tertinggi 5 tahun terakhir itu 12.725. Jadi selama di atas 12.000 mungkin dia akan masih bisa bergerak ke arah new high, bikin new high sampai 13.000 masih bisa, tapi yang perlu dijaga 12.000 tuh. Kalau turun di bawah 12.000 ya akan berbalik ke bawah, seperti itu. Baik, Bapak Arif Zakaria dari Jakarta Selatan, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham
WIFI Pak, Solusi Sinergi Digital TBK. Apakah cocok untuk swing trading sekarang tidak Pak Kiswoyo? Saya ini kalau lihat teknikalnya ini 270 ya, 270 ini support kuat selama di atas 270, atasnya lagi itu ada 290 dan lalu setelah itu 300. Jadi ini memang selama nggak turun di bawah 270 dia masih bisa ke arah 290 dan 300 seperti itu. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, ada Ibu Susi. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Cimori, Pak. Analisisnya, support dan resisten untuk Cimori. Cimori 5.000 yang menjadi support kuat. Jadi selama di atas 5.000 dia masih bisa lanjut naik ke atas. Yang terdekat targetnya ini adalah 5.700 dan ini kebetulan adalah harga tertinggi sepanjang masa dia. Ya. Jadi selama di atas 5.000 ini dia akan bisa menembus new high. High-nya mungkin tahap awal setelah 57 adalah level 6.000 dan lalu 6.500 untuk Cimori. Oke, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham Pani, Bapak Inder dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung. Sudah direkomendasikan masuk tidak Pak untuk Pani? Pani ini memang sebetulnya sudah dekat-dekat new high ya, karena harga high tertinggi sepanjang masanya itu adalah level 10.875. Sekarang itu kan ada di level 10.000 ya, jadi kalau mau beli ya silakan aja, tapi kalau turun di bawah 10.000, batas cut loss-nya adalah di level 9850. Di bawah 9850 harus siap cut loss, karena ini dekat-dekat harga new high-nya segitu. Tapi selama dia bisa bertahan di atas 10.000, seharusnya dia bisa bikin new high sampai area 11.000 sampai 12.000 masih bisa sih. Oke, terakhir Pak, Bapak Wijang dari Riau menanyakan BATR, Benteng Api Teknik TBK, bisa berpulang ke 100 tidak Pak? Likuiditasnya seperti apa dan profil risiko untuk BATR singkat saja Pak Kiswoyo? Ini sih kalau lihat BATR ya, BATR kalau lihat high-nya sepanjang masa dia memang level 99. Ini kalau dia masih bertahan di atas level 75 sih masih bisa peluang ke arah 100 masih bisa. Tapi 75 jangan sampai dijebol. Kalau dijebol ke bawah 75 ya bisa ke bawah sih. Baik, jawaban untuk Bapak Wijang dari Riau tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Oke, thank you. Terima kasih, ada Bapak Kiswoyo merupakan Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham dan saya Devisan Alvo dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.